dipersembahkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali nih rasanya saya Widi Dwinanda hadir di hadapan Anda untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan juga menarik untuk Anda simak selama 30 menit ke depan. Nah, saat ini saya sudah berada di Satpas SIM Daan Mogot, tepatnya di Jakarta Barat, dalam rangka launching program berbasis teknologi yang diluncurkan oleh Korlantas Polri bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia. Nah, program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengurus administrasi berkendara. Nah, apa sajakah 3 program terbaru tersebut? Yaitu ada e-tilang, SIM baru online, dan e-Samsat. Nah, saudara, ternyata perwujudan dari program pelayanan yang berbasis teknologi ini menjadi inovasi bagi Korlantas Polri dalam memberikan pelayanan dan juga penegakan hukum yang lebih baik terhadap masyarakat dan tentunya lebih bersih, transparan, dan efisien. Inovasi pelayanan ini pun merupakan hasil kerjasama dari beberapa pihak saudara, diantaranya Mahkamah Agung, Kejaksaan, Polri, bahkan tentunya Bank Rakyat Indonesia. Baiklah saudara, sebelum kita masuk dan mengulik lebih dalam lagi seputar 3 program terbaru dari Satpas SIM ini, kita saksikan bersama bagaimana seremonial dari launching e-tilang, SIM baru online, dan e-Samsat berikut ini. Dalam rangka mewujudkan program promoter profesional, modern, dan terpercaya, Korp Lalu Lintas atau Korlantas Polri kini meresmikan 3 aplikasi terbaru guna memudahkan dan memaksimalkan pelayanan masyarakat. Adalah SIM baru online, e-tilang, dan e-Samsat yang merupakan terobosan kreatif dari Kepolisian Lalu Lintas terkait pelayanan publik. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk membuat pencatatan dan penindakan melalui aplikasi e-tilang, e-Samsat, dan SIM baru online, diharapkan dapat meminimalisir pungutan liar atau pungli dari oknum polisi hingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja terobosan ini dapat terwujud karena adanya dukungan dan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia sebagai bank yang mendukung ketertiban berkendara di Indonesia. Pengurusan surat-surat berkendara dan pengurusan tilang yang selama ini memakan banyak waktu serta biaya, kini akan dipangkas menjadi lebih ringkas. Korlantas Polri Irjen Pol Agung Budi Marioto menjelaskan, program tersebut merupakan langkah dan upaya dari kepolisian untuk mengurangi dan meminimalisir terjadinya pungli maupun penyelewengan. Dengan diresmikannya penerapan ketiga aplikasi ini, layanan publik yang dilakukan Polri terhadap masyarakat tentunya akan semakin maksimal, cepat, tepat, mudah, dan transparan. Dalam era digital dan perkembangan yang begitu pesat di bidang teknologi dan informasi, sejalan dengan dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia tentang pembenahan pada sentra-sentra pelayanan publik, juga yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta program prioritas Kapolri dalam membangun Polri yang profesional, modern, terpercaya atau promoter, khususnya di bidang lalu lintas dengan membangun suatu sistem elektronik tilang, SIM baru online, dan elektronik Samsat. E-tilang merupakan upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang lalu lintas secara online, di mana para pelanggar lalu lintas dapat langsung membayar denda pelanggarannya ke bank tanpa harus hadir sendiri untuk sidang di pengadilan. Pelayanan SIM baru online diterapkan untuk memudahkan dalam proses penerbitan SIM baru dan perpanjangan SIM karena sistem data pemilik SIM yang telah terkoneksi dan online di seluruh Indonesia saat ini dapat dilaksanakan pendaftaran atau registrasi SIM secara online dan penerbitan SIM baru yang tidak berdasarkan tempat domisili, melainkan berbasis e-KTP. Pembayaran dapat melalui mesin ATM atau EDC. Penerapan e-Samsat merupakan pengembangan dari sistem Samsat yang telah ada, di mana data kendaraan yang sebelumnya hanya diakses di kantor Samsat setempat, kini dapat diakses untuk membayar pajak kendaraan di kantor Samsat dimanapun. Kami membuat tagline promoter
bagaimana meningkatkan agar Polri lebih profesional. Yang kedua adalah melakukan modernisasi, membuat sistem agar budaya koruptif layanan publik menjadi lebih baik. Nah, ini kebetulan sejalan dengan visi Bapak Presiden. Nah, tahun ketiga ini beliau ingin menggenjot reformasi bidang hukum. Dalam bidang hukum ini tahap yang dibangun namanya bukan paket tapi tahap. Tahap pertamanya adalah salah satunya 5 poin penting. Salah satunya diantaranya adalah yang saya ingat, 1, untuk memperkuat layanan publik. Layanan publik yang betul-betul dapat dirasakan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini diperbaiki. Mekanismenya dengan cara pencegahan dan dengan penindakan. Untuk itulah dibentuk Satgas Saber Pungli. Jadi pungutan liar yang target utamanya adalah di sektor-sektor layanan publik. Kemudian yang kedua adalah pemberantasan penyelundupan. Nanti akan dibuat Satgas untuk pemberantasan penyelundupan ini. Nah, yang ketiga adalah memperbaiki layanan publik dalam bidang SIM, STNK, BPKB dan SKCK. Nah, ini tugas polisi. Yang keempat adalah masalah mempercepat dan memperbaiki perizinan hak cipta, paten dan merek. Nah, ini menjadi kewenangan dari Menteri Kehakiman. Jadi saya melihat bahwa visi yang ingin kami sampaikan untuk memperbaiki layanan publik dan juga mengurangi budaya koruptif ini di lingkungan Polri paralel dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden dalam tahun ketiga pemerintahan beliau meluncurkan reformasi bidang hukum ini. Dan saya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Pak Kakor Lantas, Pak Agung, yang langsung menangkap keinginan ini dengan melakukan inovasi. Mahkamah Agung mengapresiasi penerapan tilang secara online yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui penerapan sistem online ini akan dapat mengurangi penyelewengan yang selama ini dipersepsikan masyarakat itu terjadi di kalangan Polri, terutama dalam hal pengurusan SIM, tilang maupun yang terkait dengan sistem satu atap tadi ya. Kompolnas sangat gembira dengan ini karena ini merupakan bentuk dari reformasi birokrasi, bagaimana polisi melayani dengan cepat, tepat, akuntabel, transparan. Semuanya akan memudahkan. Sekali lagi selamat atas peluncuran e-tilang. Mudah-mudahan kepercayaan masyarakat kepada Polri, kepercayaan publik terhadap pelayanan publiknya Polri semakin baik, semakin bagus, sehingga Polri menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat. Semoga sistem yang berbasis elektronik ini akan mempermudah akses pelayanan publik. Kami mengharapkan dengan adanya jaringan online ini, kinerja dan transparansi Polri makin meningkat. Kami juga berharap sistem ini dapat interkoneksi dengan sistem yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu sistem Simponi. Kami sangat mendukung program ini, karena ini pun juga sejalan dengan program e-tilang yang sedang Kejaksaan galakkan juga. Sekaligus dengan program ini akan dapat meningkatkan sinergitas kita, sinergitas antar aparat penegak hukum, khususnya kejaksaan dan kepolisian, dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan program tilang. Untuk mewujudkan kepolisian negara Republik Indonesia yang profesional, modern, dan terpercaya. Dipersembahkan oleh Bank Rakyat Indonesia.